saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kita telah mendengar ajakan Yesus pada kita umat beriman untuk tinggal dalam kasih-Nya, sehingga kita dalam hidup panggilan dan iman kita juga boleh berbuah di dalam kasih Allah yang sama. Terhadap undangan itu, kita perlu bertanya sebagai titik tolak permenungan kita pada kesempatan perayaan Ekaristi ini. Bagaimana kita harus tinggal di dalam kasih Allah, kita sebagai ranting-ranting dan Tuhan sebagai pokok anggur. Dan buah apa yang harus kita hasilkan saat kita tinggal dalam kasih Tuhan? Apakah buah spiritual ataukah buah-buah material yang kita hasilkan dalam perjuangan hidup kita? Kebanyakan kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan tadi dengan berkata buah yang konkret, buah material yang harus kita hasilkan sebagai ungkapan nyata dari iman akan Yesus Kristus. Kalau kemungkinan itu yang menjadi jawaban kita, kita perlu bertanya lagi, benarkah demikian? Karena jika itu yang kita pakai sebagai jawaban atas pertanyaan itu, kita boleh bertanya, bagaimana dengan kejadian hidup? Bagaimana dengan persoalan hidup saat kita menginginkan sesuatu, saat kita mendambakan sesuatu sebagai bagian dari buah-buah kehidupan kita, namun tidak kita miliki? Apakah itu berarti kita jauh dari Tuhan? Apakah itu juga berarti kita adalah ranting yang tidak berada bersama Kristus sebagai pokok kehidupan? Maka jawaban yang terbaik bagi kita ialah kita perlu menghasilkan buah-buah yang kita sebutkan buah-buah material, hasil usaha manusiawi kita, tapi juga buah-buah spiritual, simbol Allah meneguhkan iman panggilan kita. Kalau kita boleh menyebutkan dalam teks yang telah kita bacakan bersama tadi, barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia akan menjadi kering, lalu dikumpulkan dan dibakar. Maka kalau itu yang kita pakai, sekali lagi saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk merenungkan bagaimana misalkan dengan situasi bencana alam, katakanlah di kampung halaman saya beberapa waktu lalu, Kupang, NTT, apakah itu berarti bahwa orang-orang di sana jauh dari Kristus, simbol terpisahnya ranting dari pokok anggur? Tentu tidak demikian. Maka selain kita mengupayakan buah-buah kehidupan sebagai hasil usaha manusiawi kita, buah spiritual perlu juga kita hasilkan dalam kebersamaan kita dengan Kristus. Dalam bacaan-bacaan yang telah kita dengarkan, paling kurang ada 3 hal yang bisa kita renungkan sebagai tanda Allah menghendaki kita berbuah secara spiritual. Pada bacaan yang pertama ada kisah tentang Santo Paulus dan Barnabas. Barnabas seringkali disimbolkan sebagai figur yang baik, orang yang berasal dari kelompok para rasul, yang dicita-citakan, yang diinginkan atau yang diidealkan. Sementara Paulus adalah seorang penganiaya umat Kristus, maka dia seringkali disimbolkan sebagai yang tidak diinginkan, simbol yang menghalangi, simbol jahat, simbol yang memberikan ketakutan. Tapi ada hal yang menarik dalam kisah itu. Barnabas sebagai simbol yang baik mengundang Paulus masuk ke dalam kelompok para rasul. Itu pertanda apa? Tentang keburukan, tentang hal-hal yang kita sangkakan sebagai yang bisa menggagalkan rencana, potensi untuk menjadi gagal, perlu juga kita maknai sebagai bagian dari kehidupan iman kita. Maka betul kita memiliki rencana untuk berbuah secara material, tapi juga ada potensi untuk gagal.
ada potensi untuk hancur dalam rencana itu. Bila kita menyadari itu, maka kita telah berhasil berbuah secara spiritual, tidak hanya tertambat pada apa dalam makna material, tapi secara rohani, secara spiritual kita mampu mengatasinya. Pada bacaan yang kedua, Allah kembali mengajak kita, terutama dalam surat pertama Rasul Yohanes. Allah meneguhkan jangan memuji Allah dengan lidah, jangan memuji Allah dengan hati, karena hati boleh dan bisa jadi menggugat Allah karena hal-hal yang kita inginkan tidak terpenuhi. Kita bisa membenarkan kalimat itu dengan berkata, kalau kita menginginkan sesuatu dan tidak terpenuhi, Allah menjadi persoalan dalam hidup. Kita akan menggugat Allah, kita akan menolak Allah. Padahal kenyataan yang terjadi, fakta hidup ialah keberhasilan dan kegagalan. Kita diminta untuk menerima kenyataan itu apa adanya. Dengan itu hati kita tentram, kita akan menjadi terbiasa bahwa inilah keadaan hidup. Maka kita akan dijauhkan dari hal-hal menggugat Allah dalam hidup. Dalam bacaan Injil, Allah kembali mengajak kita untuk berbuah secara rohani. Allah berkata, barang siapa melihat aku, ia juga akan melihat Bapakku. Ada dua tingkatan kesadaran. Yesus sebagai simbol Allah yang bertubuh, simbol material, simbol ragawi yang kelihatan. Allah di balik Yesus adalah simbol rohani. Maka saat Yesus berkata, barang siapa melihat aku, ia juga melihat Allah. Itu berarti apa? Allah juga mengajak kita saat kita menggagas satu rencana dalam hidup, kegagalan menerpa kita, kita tidak harus tenggelam dalam hal-hal yang material, tapi bertanya apa maknanya di balik kejadian dan peristiwa itu. Dengan itu kita mampu membangun hidup dalam simbol tidak hanya materialisme, tapi juga buah-buah rohani. Mari kita bangun hidup kita dengan memohon Tuhan untuk senantiasa menyertai kita dalam perjalanan iman, agar tidak hanya buah-buah ragawi yang kita usahakan, tetapi makna, tetapi juga peristiwa-peristiwa itu perlu menghantar kita pada hal kerohanian dalam iman kita. Semoga Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.